Shalom, selamat pagi. Ibadah Minggu 9 Agustus 2020 Jemaat Gemim Kawirisma Buha dengan Kadim Pendeta Yulius Nadia Lewan STH dalam tema Bersama Membangun Bangsa. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NKB nomor 1, Hai Kristen nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah yang selalu memelihara setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkaulah yang selalu menuntun kami sekalian. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami tetap senantiasa selalu merasakan berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami pula boleh ada di minggu yang berjalan ini, di hari Minggu yang indah ini, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian dalam persekutuan ibadah kami di saat ini. Biarlah persekutuan kami saat ini, itu semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi dalam NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan ujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar,
Saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kami kepadamu. Ketika begitu banyak penyimpangan yang kami lakukan, ketika begitu banyak kelalaian yang kami lakukan ya Tuhan, bahkan entah sudah berapa banyak yang telah kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Ada begitu banyak ya Bapa di surga, namun dengan segala kerendahan hati, kami datang memohon kepadamu, kami datang meminta kepadamu, untuk segala pengampunan yang Kau kiranya memberikan kepada kami sekalian. Kami merasakan setiap kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu di saat ini, kiranya kami juga mau untuk selalu hidup, berubah menjadi lebih baik, kembali seperti ketika kami bersih tanpa dosa, dan menjalani kehidupan kami tanpa beban. Ya Allah Maha Kuasa, yang dengan sukarela kiranya memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini ya Tuhan, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Janji anugerah Allah yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi NKI nomor 229, Ajaib Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata
Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita angkat pujian dalam NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifal, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia. Hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab di saat ini dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati, melayakan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi terang dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan ya Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini, kita akan membaca dari kitab Nehemia 2, ayat 11 sampai dengan 20. Dengan perikop, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku,
dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita angkat pujian dalam NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Kita akan mengaku pengakuan iman kita di saat ini menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Gembala kami yang baik, bahkan teramat baik. Kami sungguh bersuka cita di hari Minggu yang indah ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ketika kehangatan yang terus terjalin, bahkan kemesraan yang selalu tercipta, cinta kasih sama anggota keluarga, terus kami nikmati dalam perjalanan kehidupan ini.
Ini semua kami meyakini karena Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dan kiranya semua sukacita ini akan tinggal dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami tetap senantiasa bermohon kepadamu, jagalah dan tolonglah kami di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, seluruh anggota jemaat yang ada dari kolom 1 hingga kolom 17, Tuhan kiranya selalu menjaga menolong kami dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan, bahkan dalam setiap usaha kerja kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu akan terus mengalir melimpah dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, bukan hanya dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Tiliklah keberadaan pribadi lepas pribadi kami, bahkan sehat dan kemampuan selalu ada melingkupi kehidupan keluarga kami. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, Tuhan kiranya akan selalu menolong bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, baik yang ada dalam perawatan di rumah, bahkan pula bagi saudara-saudara kami yang ada dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kaau, Bapak Ramnus Yakob, Ibu Silvani Raung Loloang, Aideleda Runtu, Bapak Stanley Kindangin, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meis Kelangi, orang tua dari keluarga Nangoy Kenap, Stephen Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Encerau Lengkong, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Asira Sondang, dan Bapak Celsius Manumpil. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, kekuatan ketabahan tetap senantiasa dianugerahkan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit dan juga ada dalam pemulihan, agar kiranya berkat Tuhan lewat kesembuhan akan selalu menjadi bagian dari saudara-saudara kami untuk selalu menikmati setiap kuasa dan mujizat-Mu, kiranya boleh teralami bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan. Bersama juga dengan keluarga Egetan Maramis, bersama dengan keluarga Tulangu Kumaat yang juga dalam duka cita di saat ini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesabaran dalam duka cita yang mereka alami saat ini, sepeninggal orang-orang yang mereka sangat cintai dan kasihi. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, kehadiran Tuhan selalu kiranya menjadi bagian dalam kehidupan keluarga-keluarga yang saat ini ada dalam duka cita. Karena kami meyakini di balik duka cita yang mereka alami, Tuhan yang akan memberikan sukacita yang baru di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang saat ini ada dalam rundung duka cita. Kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita dan kebahagiaan penuh bersama dengan keluarga mereka di usia lanjut ini. Kiranya akan selalu melengkapi bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, memberkati pula bagi saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur atas ketambahan usia, baik dalam hari ulang tahun pribadi dan juga hari ulang tahun perkawinan. Diberkatilah Julianus Mailantang, Bapak Dr. Andes Rafain Londo, Ibu Salcelinto, Tabita Dondo Kambei, Ibu Dr. Anda Magrice Lonteng, Asira Sondang, Ibu Aksniat Senrato, Bram Gurumias, Ibu Reni Rumambi, Bapak Tommy Paulus, Abigail Walengare, Jason Takahindangen, Justin Pongo, Bapak Bramli Mateos, Ibu Agusta Yanis, Bapak Hernandez Songa, Ibu Elvina Rumbayan, Mutiara Pangkei, keluarga Tuera Lonteng, Kesia Kaligis, Ibu Fois Rumondor, Ibu Tati Rotin Sulu, Ibu Wisnon Talangamin, keluarga Saerang Rumbayan, Penatua Agus Tololiu, Ibu Anggelia Hasani, Reynaldi Kukihi, Ibu Tilda Antameng, Esra Pengoliu, Bapak Roy Kekindangen,
Gavin Tanor, Matthew Raung, Marsegianti Sidete, Amanda Kaing, Reki Tombeng, Putri Keresung, Anastasia Malo, Wortison Pangulimang, dan keluarga Yanis Hormati. Kiranya semua berkat yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang boleh bersyukur, kiranya setiap kerinduan harapan mereka di usia yang baru yang Tuhan berikan, itu akan menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur, bahkan memberkati pula dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, berkatilah juga jemaat kami, Gemim Karisma Buha, yang ada di wilayah Manado Mapangetumpa. Tuhan memberkati badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus yang ada, Syamas, Penatua, para pendeta yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA, BPPJ, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada, pegawai gereja, kostor, seluruh kepanitiaan yang ada, bahkan tim multimedia. Tuhan memberkati kami sekalian, agar kiranya ketaatan dan kesetiaan terus mewarnai dalam setiap kerja pelayanan kami. Ya Bapa di surga, kami selalu mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam juang yang ada, dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, yaitu dalam pandemi COVID-19 ini. Memberkatilah bagi mereka, para dokter, para medis, bahkan relawan-relawan yang ada. Kiranya selalu dimampukan, kekuatan kesehatan pun tetap senantiasa dianugerahkan, sehingga kami juga boleh merasakan setiap kasih karunia-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi Provinsi Sulawesi Utara, agar kami tetap senantiasa boleh bersatu hati dalam doa untuk saudara-saudara kami dalam bagian keamanan, Polri, TNI, Satpol PP, dan semua yang bekerja sama dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehat kuatkan mereka, dan kami juga tetap senantiasa diberkati dalam kami melaksanakan setiap aturan-aturan pemerintah, agar kami juga selalu ada dalam lingkupan kasih setia-Mu. Memberkati pula ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bahkan di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Utara. Memberkati Bapak Gubernur bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota. Memberkati pula di tengah-tengah Kecamatan Mapanget, di Kelurahan Buha, di tiap-tiap lingkungan yang ada. Mampukanlah ya Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat-Mu menerangi, agar mereka dimampukan selalu menjalani tanggung jawab, agar kami boleh merasakan setiap keamanan dan ketentraman bagi kehidupan kami sekalian. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, diberkatilah pula kami sekalian dalam pelayanan di saat ini. Memberkati pelayan khusus Jemaat Kolom 6, Bapak Penatua Johnson Keresung, bersama dengan Ibu Syamas Yaneta Musa, dan seluruh perangkat pelayanan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, pro kantor-kantoria, pemain keyboard, bahkan tim multimedia. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian di tengah-tengah segala kerja pelayanan yang kami lakukan di saat ini. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, semuanya itu kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Besar dalam kehidupan kita, sehingga torang boleh ada di minggu yang kedua di bulan Agustus ini di tahun 2020. Walaupun memang sampai saat ini torang masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Indonesia tentunya adalah salah satu bangsa yang pernah mengalami masa-masa suram,
dalam penjajahan oleh bangsa lain yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan juga sosial. Dan tahun berjalan demi tahun, bahkan Indonesia pun boleh menikmati kemerdekaan, maka upaya bersama-sama untuk membangun bangsa, untuk kehidupan masyarakat, untuk menikmati keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Walaupun memang dalam segenap usaha, dalam segenap upaya yang dilakukan untuk membangun bangsa, ada begitu banyak tantangan dan juga pemberontakan yang dialami. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kitab Nehemia pasal yang pertama, kita boleh melihat bagaimana perasaan yang dialami oleh Nehemia. Ia bersedih ketika mendengar kabar dari saudaranya Hanani dan sejumlah orang Yahudi lainnya yang menyampaikan kabar yang menyedihkan tentang keadaan Yerusalem setelah masa pembuangan. Mendengar akan kabar itu membuat Nehemia sangat sedih, menangis, dan sangat berduka cita atas apa yang terjadi dengan tembok Yerusalem. Bangsa Israel menderita dan kesusahan, bahkan keadaan ini juga menyebabkan penduduk kota Yerusalem sering menjadi sasaran empuk dari penjahat yang datang dari bangsa sekitar yang menjara dan merampok harta benda dari bangsa Israel yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nehemia yang tetap berjuang dengan ia berdoa, ia berpuasa, dan bahkan ia juga berdoa ketika ia akan menghadap raja untuk ia boleh mendapatkan izin dari raja untuk pergi ke Yerusalem. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Nehemia memulai pembangunan tembok Yerusalem yang hancur, kita bisa melihat dalam perenungan kita saat ini, ketika ia mendengar keadaan tembok Yerusalem, ia duduk menangis, ia berkabung selama beberapa hari dengan berpuasa dan juga dengan berdoa. Semuanya ia lakukan dengan doa. Nehemia bukanlah seorang yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga ia peduli kepada saudara sebangsanya. Nehemia tahu untuk membangun tembok Yerusalem tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi ia harus bersandar pada kekuatan dari Tuhan Allah itu sendiri. Nehemia memulai pembangunan tembok Yerusalem karena ada visi dan misi yang berasal daripada Tuhan. Setelah ia melewati berbagai persiapan dan perencanaan yang ada tentang keadaan tembok kota, ia pula berbicara kepada orang Yahudi. Ia berbicara singkat dan jelas apa yang telah mereka ketahui tentang kemalangan dan Yerusalem menjadi reruntuhan. Lalu ia menantang sambil mengajak mereka untuk memperbaiki dan membangun kembali tembok Yerusalem. Ia mengajak orang-orang Yahudi untuk membangun kembali kota itu, sekaligus memperbaiki diri selaku bangsa yang pantas dihormati. Dan dalam menjalankan pembangunan tembok Yerusalem ini, mereka pula dihadapi dengan berbagai tantangan yang akan dilalui oleh Nehemia bersama juga dengan bangsanya. Tetapi Nehemia tetap berkeyakinan bahwa pekerjaan itu akan terus berjalan atas semua pertolongan Tuhan, dan ia juga menguatkan dirinya bahkan orang-orang yang ada di saat itu. Ketika di saat itu, bagaimana Sanbalat dan Tobia yang mengancam bahwa membangun kembali kota Yerusalem adalah ancaman terhadap otoritas kerajaan Persia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, membangun bangsa adalah panggilan iman setiap orang percaya dalam suatu bangsa merdeka. Nehemia meskipun hidup dan berkarya di tanah asing sebagai orang buangan, namun merasa dimerdekakan oleh kehendak dan kuasa Tuhan melalui belas kasihan dari Raja Persia. Sehingga ia boleh mendapatkan kesempatan dan restu, bahkan pula ia mendapatkan bantuan kembali dalam melaksanakan pembangunan tembok Yerusalem. Dan dari firman Tuhan kita saat ini, kita belajar dari kepemimpinan Nehemia.
Apa yang kita boleh lihat dari apa yang ia lakukan, yaitu Nehemia adalah pemimpin yang mengetahui dengan jelas apa yang menjadi visi dan misinya, bukan karena maunya, tetapi semua atas kehendak Allah. Dan ia membawa semua permasalahannya kepada Tuhan lewat doa, dan ia juga berdoa untuk bangsanya, dan dari Tuhan mendapat visi untuk menyelamatkan bangsanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Nehemia adalah pemimpin yang melibatkan semua orang. Ia membagikan visi dan misi dengan jelas kepada semua orang, bahkan dalam berbagai rintangan dan tantangan baik dari luar, tetapi ia berani menghadapinya dengan bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Nehemia dengan ketulusan, dengan doa yang ia selalu panjatkan kepada Tuhan untuk membangun bangsa. Kadang kita merasa bahwa doa tidak mengerjakan banyak hal dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat, bahkan dalam bangsa kita. Tapi mari orang lihat apa yang Nehemia lakukan bersama dengan orang-orang Yahudi. Modalnya karena ada niat, bahkan pula ada kebersamaan, bahkan ada doa untuk menimbulkan semangat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Masihkah ada visi kebaikan yang kita miliki bagi bangsa kita, bangsa Indonesia? Mari Bapak Ibu Saudara, orang wujudkan visi itu melalui doa, melalui kerja. Niscaya Allah akan bekerja melalui kehidupan kita dan juga bagi bangsa kita. Bahkan dengan keadaan saat ini yang kita alami dalam pandemi COVID-19 ini, tidakkah kita terbeban untuk berdoa untuk pemulihan bangsa seperti yang dilakukan oleh Nehemia? Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa untuk mewujudkan segala karya dan kehadiran kita secara nyata dalam masyarakat. Bahkan kita yakin percaya semua doa yang kita panjatkan untuk pemulihan bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat dan untuk masyarakat kita, semuanya Tuhan akan bekerja melalui setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi ancaman, kesulitan, bila ada kebersamaan, bila ada persatuan dan kesatuan, maka semuanya itu akan berhasil ketika kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk pekerjaan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Sambil menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasih dan kemurahan-Mu sungguh luar biasa di hari-hari hidup kami. Tuhan sudah memberkati hidup kami, Tuhan sudah memberkati usaha kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami. Sehingga di hari Minggu pagi ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam persekutuan yang beribadah, di dalamnya ada puji-pujian, ada doa, ada firman Tuhan,
dan ada persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kuduskan persembahan kami agar dapat terpakai untuk kesaksian dan pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi bersama dalam NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jikalau ku sendiri Engkau menghiburku, terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu dan saatnya kita bersaat teduh. Mim Karisma Buha Manado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.